Wahai Tuhanku, aku berjalan hanya 1 hari. Lantas, bagaimana bisa ada malaikat yang tahan mengembannya selama 500 tahun dalam 1 hari? Ya Allah, ringankanlah bebannya dan kurangilah baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris alaihissalam lengkap dari lahir hingga wafat. Sejarah Nabi Idris. Nabi Idris merupakan salah satu nabi dan rasul yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia di zamannya. Beliau juga ditugaskan untuk memberi pedoman hidup kepada kaumnya agar selamat dan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup pada tahun 4188 hingga 4533 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan Nabi Adam yang memiliki silsilah sebagai berikut: Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Syeds bin Adam. Beliau ini merupakan nabi yang pandai dalam segala bidang. Beliau juga rajin mempelajari berbagai mushaf peninggalan Nabi Adam. Selain itu, Nabi Idris juga diberi ilmu untuk membuat beragam alat yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Idris Asadul Usud yang memiliki makna singa. Singa menggambarkan sifat beliau yang selalu teguh dan tidak putus asa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beliau pun tentunya memiliki keberanian untuk menghadapi orang-orang kafir pada zamannya. Pada zamannya, banyak dijumpai manusia yang tidak mengingat Allah atau lalai akan perintah Allah. Akibatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kaum Nabi Idris dalam bentuk musim kemarau yang berlangsung sangat panjang. Melihat kondisi yang demikian, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukuman yang diberikan kepada kaumnya dihentikan. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditandai dengan musim kemarau berhenti dan hujan turun ke bumi. Pada zaman Nabi Idris, ilmu pengetahuan sudah berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan kota. Saat itu ada 188 kota yang telah didesain menjadi mewah. Ilmu yang dimiliki Nabi Idris diperoleh dari Nabi Syed bin Adam. Beliau diangkat menjadi seorang nabi saat beliau beranjak dewasa. Semenjak beliau diangkat menjadi seorang nabi, maka beliau mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah dan melarang orang-orang pada zaman tersebut agar tidak membuat kerusakan atau perbuatan yang menentang terhadap syariat Nabi Adam dan Nabi Syed. Tidak semua orang dapat menerima ajakan dari Nabi Idris alaihissalam. Bahkan banyak yang menentangnya. Dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya beliau berhijrah menuju ke Mesir. Tujuannya adalah beliau ingin berpindah ke daerah yang penduduknya banyak. Selain itu, beliau juga mencari daerah yang mana orang-orang tersebut mau menerima seruannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada mulanya banyak orang yang menentang ajakan Nabi Idris dan banyak pula yang tidak mau diajak berhijrah meninggalkan daerahnya. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat beliau untuk berhijrah. Beliau tak henti-hentinya mencoba untuk meyakinkan pengikutnya. Usaha beliau untuk meyakinkan pengikutnya pun berbuah manis. Kini usahanya tidak sia-sia. Akhirnya pengikutnya bersedia untuk diajak berhijrah. Pada akhirnya, beliau dan para pengikutnya berhijrah menuju ke Mesir. Beliau juga mengungkapkan bahwa apabila berhijrah karena Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dimanapun kita berada, yaitu daerah baru yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal.
Nabi Idris dan pengikutnya menemukan sebuah sungai yang sekarang terkenal dengan sebutan Sungai Nil. Mereka berhenti sejenak dan beliau tak henti-hentinya mengucapkan tasbih untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah awal dari perjalanan dakwah beliau di Mesir untuk mengajak manusia untuk menuju ke jalan Allah dan taat kepadanya. Di dalam dakwah, beliau juga mengajarkan tentang tauhid dan tata cara beribadah untuk menyembah Allah. Beliau juga membekali pedoman hidup yang diberikan kepada pengikutnya. Tujuannya adalah agar selamat dunia akhirat dan terbebas dari siksa api neraka. Selain itu, beliau juga meninggalkan pesan-pesan dan kata-kata mutiara yang sebagian besar isinya mengandung ajakan untuk berbuat kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris juga ternyata membuat beberapa pesan yang berisi nasihat. Pesan yang disampaikan menggambarkan tentang bagaimana kita harus bersikap dalam menjalani hidup. Pesan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Seseorang yang memiliki sifat sabar dan disertai dengan iman kepada Allah, maka akan memperoleh kemenangan. Ciri-ciri orang yang bahagia adalah orang-orang yang waspada dan senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari Allah dengan amal-amal soleh yang dikerjakan semasa hidupnya. Apabila Anda akan berdoa dan memohon kepada Allah, maka Anda dianjurkan untuk mengikhlaskan niat. Anda dianjurkan untuk tidak mengikrarkan sumpah dalam kondisi berdusta. Selain itu, Anda juga dilarang untuk menutup sumpah orang yang berdusta. Tujuannya adalah agar Anda tidak bersekutu dengan mereka dalam dosa. Anda dianjurkan untuk taat kepada Allah serta diminta untuk memperbanyak menggunakan mulut untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari sifat iri hati kepada orang-orang yang lebih baik nasibnya. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut tidak akan lama dalam menikmati nasib baiknya. Orang yang melampaui kesederhanaan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan rasa puas. Salah satu wujud syukur terhadap Allah atas nikmat yang telah diberikan adalah dengan membagikan nikmat tersebut. Nabi Idris diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kepandaian dalam berbagai bidang. Adapun beberapa kelebihan yang Allah berikan, yaitu Nabi Idris adalah manusia yang pertama kali pintar membaca dan menulis. Allah memberikan kepada beliau 30 suhuf lembaran yang dimana di dalamnya mengandung petunjuk yang disebarluaskan untuk umatnya. Nabi Idris rajin belajar, tak hanya satu ilmu saja, melainkan banyak bidang yang mampu beliau pelajari dan kuasai. Selain itu, beliau juga menjadikan membaca sebagai suatu hobi. Tak heran jika beliau kaya akan ilmu pengetahuan dan mahir mengerjakan berbagai macam keterampilan. Nabi Idris dikaruniai beragam ilmu pengetahuan seperti merawat kuda, ilmu tentang perbintangan dan matematika. Nabi Idris senang mengkaji ajaran Allah dan berbagai fenomena alam. Hal ini senada dengan makna dari kata Idris, yaitu kata darasa yang mengandung arti belajar. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang dapat menjahit baju. Hal ini merupakan sebuah kemajuan. Dengan adanya baju dapat menutup aurat secara sempurna. Selain itu, beliau merupakan penjahit yang handal. Hal senada juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya adalah sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Dari Al-Hakim. Nabi Idris bermukim di sebuah negara yang di dalamnya terdapat seorang raja yang kejam. Raja tersebut menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga semua rakyatnya diminta untuk patuh terhadap perintahnya dan menyembahnya. Kehadiran beliau memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran tauhid yang mengesahkan Allah seperti yang terdapat pada surat Al-Ikhlas yang artinya,
Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Karena kekejaman raja dan sikapnya yang sewenang-wenang, akhirnya Nabi Idris diutus oleh Allah untuk menemui sang raja dan menyampaikan ajaran dari Allah. Namun, beliau malah diusir dan diancam akan dibunuh jika ia tidak segera pergi. Usai ia pergi, istri raja pun meminta izin untuk mengirim Al-Guju dan membunuhnya. Raja pun menyetujui rencana istrinya. Ia dan pengikutnya bersembunyi di gua. Nabi Idris selalu berdoa kepada Allah untuk tidak menurunkan hujan. Lalu beliau menyarankan pengikutnya pergi ke negara Tenggara, karena di negara itu mengalami kekeringan yang amat dahsyat. Allah pun mengabulkan doa Nabi Idris. Allah menghancurkan negeri tersebut sehingga menjadi negeri yang miskin. Lalu rakyat di negeri tersebut berniat mencari Nabi Idris agar beliau mau memaafkan dan bersedia membantu berdoa agar di negeri tersebut hujan. Cerita Nabi Idris bersama malaikat Israel. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi Idris dan malaikat adalah menjalankan ibadah bersama-sama. Suatu hari, ia meminta kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Pertanyaan tersebut dianggap aneh oleh malaikat Israel. Akhirnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel mengantarnya untuk melihat baik surga maupun neraka. Di sepanjang perjalanan, malaikat Israel bertanya, alasan mengapa Nabi Idris ingin sekali melihat neraka yang ditakuti oleh makhluk ciptaan Allah, termasuk salah satunya adalah malaikat. Mendengar pertanyaan dari malaikat, maka Nabi Idris berkata bahwa sebenarnya beliau pun juga takut dengan azab Allah. Beliau berharap dengan melihat malaikat dapat meningkatkan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Idris dan malaikat Israel berada di dekat pintu neraka, maka beliau tak sadarkan diri. Hal ini dikarenakan sosok malaikat yang menjaga neraka menakutkan. Hal ini dikarenakan malaikat penjaga neraka bertugas untuk menyiksa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semasa hidupnya durhaka kepada Allah. Pemandangan di neraka sangat mengerikan. Nabi Idris tidak kuat melihat berbagai siksaan, api yang menyala dengan dahsyatnya, terdengar pula suara yang gemuruh, dan masih banyak lagi. Lalu Nabi Idris dan malaikat Israel pergi ke surga. Orang yang pertama kali dijumpai adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Nabi Idris pun pingsan melihat surga yang indah dan mempesona. Beliau disambut oleh ketampanan malaikat Ridwan dengan wajah berseri-seri dan memberikan senyuman yang nampak enak dipandang mata. Selain itu, beliau pun disambut dengan sopan, ramah, dan lemah lembut. Saking kagumnya dengan isi surga, maka beliau tak henti-hentinya mengucapkan kata-kata subhanallah untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari melihat keindahan sungai-sungai yang mengalir, istana, pepohonan, berbagai macam buah-buahan, dan lain-lain. Beliau didampingi para pelayan surga mengelilingi isi surga, yang membuat siapapun yang melihatnya akan terpana dan terpesona. Saat itu, Nabi Idris ingin meminum air sungai dan meminta izin. Akhirnya, malaikat Israel pun mengizinkannya. Pelayan surga lalu datang dan memberikan segelas air minum. Lalu, tak henti-hentinya, beliau mengucapkan kata Alhamdulillah saking senangnya bisa menikmati air minum yang menyegarkan dan sangat enak. Setelah selesai melihat-lihat surga, beliau diminta untuk meninggalkan surga dan kembali ke bumi. Namun, beliau tidak ingin kembali ke bumi karena ingin beribadah kepada Allah di surga.
Lalu Israel berkata bahwa beliau boleh menempati surga bersama para nabi lainnya setelah kiamat, dan semua amal telah dihisab. Adanya kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang mulia di langit. Peristiwa tersebut terjadi pada Nabi Idris saat usianya 82 tahun. Selama berdakwah, Nabi Idris selalu sabar dan teguh dalam membimbing umatnya. Beliau juga memiliki ketakwaan yang luar biasa sehingga malaikat Israel pun hendak menemuinya. Pada suatu waktu, malaikat Israel memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan turun ke bumi dan menemui Nabi Idris. Atas izin Allah, turunlah malaikat Israel ke bumi dan menyerupai wujud seorang laki-laki. Awalnya, Nabi Idris tidak mencurigai kedatangan seorang laki-laki yang ingin menemaninya dalam berdakwah. Namun pada suatu hari, Nabi Idris mulai mempertanyakan siapa diri lelaki itu sebenarnya. Di sanalah kebenaran mulai terungkap. Malaikat Israel mengaku bahwa dirinya adalah malaikat maut. Begitu mendengarnya, Nabi Idris tentu saja terkejut. Beliau bahkan mengira usianya telah dihadapkan pada kematian. Namun, malaikat mulai meluruskan niat kedatangannya yang hanya ingin berkunjung, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujui hal tersebut. Mendengar penjelasan malaikat Israel, Nabi Idris justru terdiam. Ia membayangkan gambaran kesakitan orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Karena merasa penasaran dengan rasa sakit sakaratul maut, Nabi Idris bertanya kepada malaikat Israel, apakah bisa dirinya dimatikan saat itu juga? Malaikat Israel dengan tegas menjawab bahwa ia bisa mencabut nyawa seorang manusia seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu, Nabi Idris segera memanjatkan permohonan serupa kepada Allah. Atas izin Allah, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Dalam kematian itu, rasa sakit yang luar biasa saat menghadapi sakaratul maut membuat Nabi Idris merasa ngeri. Beberapa saat setelah merasakan pengalaman itu, Nabi Idris dihidupkan kembali. Beliau pun bertekad untuk semakin mengencangkan dakwah demi melindungi umat dari jalan kemungkaran, sehingga lebih dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Nabi Idris meninggal di antara sayap malaikat. Pada suatu hari, Idris pergi untuk suatu keperluan. Lantas dia diterpa terik matahari. Dia pun berdoa, wahai Tuhanku, aku berjalan hanya 1 hari. Lantas bagaimana bisa ada malaikat yang tahan mengembannya selama 500 tahun dalam 1 hari? Ya Allah, ringankanlah bebannya dan kurangilah baginya. Maksudnya, bagi malaikat yang bertugas mengemban matahari sebagai panasnya. Keesokan harinya, malaikat itu mendapati matahari ringan dan teduh, tidak seperti yang dia rasakan sebelumnya. Ia pun bertanya, wahai Tuhanku, Engkau menciptakanku untuk mengemban matahari. Apa yang telah Kau tetapkan padanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ketahuilah bahwa hambaku Idris memohon kepadaku agar aku meringankan beratnya dan panasnya darimu. Lantas kukabulkan. Malaikat itu pun berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan Idris, serta jadikanlah antara aku dan Idris suatu persahabatan. Idris serta jadikanlah aku dan Idris suatu persahabatan karib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hingga ia datang menemui Idris. Kala itu Idris alaihi salam meminta kepadanya, aku diberitahu bahwa engkau adalah malaikat yang paling mulia dan paling berpengaruh bagi malaikat maut. Maka bantulah aku menemuinya agar ia menunda ajalku, agar aku bisa menambah syukur dan beribadah. Malaikat itu menukas, Allah tidak menunda nyawa jiwa ketika ajalnya tiba. Idris pun berkata,
Aku tahu itu. Namun hal itu lebih memuaskan bagiku. Malaikat itu berkata, baiklah. Kemudian malaikat itu membawa Idris di atas sayapnya naik ke langit dan menaruhnya di tempat terbitnya matahari. Lalu ia pergi dan berkata kepada malaikat maut, aku punya teman seorang anak manusia. Dia meminta bantuanku menemuimu agar engkau menunda ajalnya. Malaikat maut menukas, itu bukan wewenangku. Namun jika engkau mau, aku bisa memberitahunya kapan dia mati. Malaikat itu menjawab, baiklah. Lalu malaikat maut melihat catatannya dan berkata, engkau bertanya kepadaku tentang seorang manusia yang tidak pernah kulihat mati selamanya. Malaikat itu menukas, mana mungkin? Malaikat maut menjawab, dia tidak kudapati mati kecuali di tempat terbitnya matahari. Malaikat itu berkata, justru aku datang menemuimu sementara dia kutinggalkan di sana. Malaikat maut berkata, pergilah, karena aku tidak melihatmu mendapatinya kecuali dia telah mati. Sebab demi Allah, tidak tersisa sedikit pun dari ajal Idris. Maka malaikat itu kembali dan ia mendapatinya sudah tidak bernyawa. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga berkata bahwa ada satu malaikat meminta izin kepada Tuhannya untuk turun menemui Idris. Maka malaikat itu datang menemuinya dan mengucapkan salam padanya. Idris pun bertanya, apakah antara dirimu dan malaikat maut ada suatu hubungan? Malaikat itu bertanya, dia adalah saudaraku sesama malaikat. Idris kemudian bertanya, bisakah engkau memberiku suatu manfaat dari sisinya? Malaikat itu menjawab, kalau untuk memberimu manfaat seperti itu, ia tidak akan bisa. Tetapi aku akan berbicara dengannya agar ia lembut kepadamu saat kematian. Malaikat itu lalu berkata, naiklah di atas kedua sayapku. Idris pun naik, maka ia membawanya naik ke langit tertinggi. Ia pun bersua dengan malaikat maut, sementara Idris ada di antara kedua sayapnya. Malaikat itu berkata, aku ada keperluan kepadamu. Malaikat maut pun menukas, aku sudah mengetahui keperluanmu. Engkau berbicara denganku, ihwal Idris, sementara namanya sudah dihapus dan ajalnya tinggal separuh ke depan. Idris pun meninggal dunia di antara kedua sayap malaikat itu. Cerita tentang Nabi Idris dapat Anda pelajari karena tercantum di dalam Al-Quran surat Maryam dan Al-Anbiya. Bunyi surat Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Allah memberikan sifat-sifat yang baik untuk Nabi Idris yang meliputi jujur, mengangkat Idris menjadi nabi, memberikan martabat yang tinggi untuk dirinya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Maryam ayat 57. Allah juga berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 4 yang menjelaskan makna dari kata tinggi tersebut. Dan kami tinggikan sebuah namamu bagimu. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Idris. Allah memuliakannya dengan mengangkat Idris sebagai seorang nabi. Selain itu, ia juga mendapatkan 30 suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Idris. Allah juga memberikan Nabi Idris berbagai macam keterampilan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, makna tinggi yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sebuah tempat yang sangat tinggi. Allah juga menyebut Nabi Idris alaihi salam surat Al-Anbiya. Adapun bunyi surat Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya adalah, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang soleh.
Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang bertemu dan berbicara dengan Nabi Muhammad saat beliau melakukan Mi'raj. Berikut ini adalah arti dari hadis tersebut. Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang soleh." Hadis riwayat Sahih Bukhari. Kisah Nabi Idris dapat menjadi teladan dan contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Hal ini dikarenakan Nabi Idris merupakan nabi yang dikaruniai kepandaian dalam segala bidang, baik membaca, menulis, berbagai keterampilan seperti menjahit dan lain-lain. Dengan demikian, kita bisa memetik hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Idris. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.